Indra Syafri ungkap rencana timnas U20 Indonesia untuk hadapi Thailand setelah hajar Argentina. Balas dendam karena dipecundangi di final Piala AFF. Perang urat syaraf pemain Thailand jelang lawan timnas U20 Indonesia di Seoul Earth on Us Cup 2024. Menjelang laga hidup dan mati menghadapi Kadek Arol DKK, pelatih Thailand bongkar strategi jitu untuk hadapi timnas U20 Indonesia setelah kekalahan mengejutkan dari Korsel. Terlalu berat untuk mengejar King Indo. Setelah Malaysia, sekarang Filipina ditinggal kabur pelatih utamanya. Usai dikalahkan timnas Indonesia, pelatih Filipina mendadak mundur. Sabar ya, Bang Vano ya. Sama-sama gacor di Liga 1, Stefano Lillipali tidak seberuntung Dimas Derajat di hadapan Shin Tae-yong. Gelandang timnas Indonesia jadi rebutan. Tom Haye diincar tim Liga Inggris Oxford United. Akankah diduetkan dengan Marcelino? Mengenaskan demi kejar ketinggalan dari timnas Garuda. Cari pengganti Kim Pen-gon. Fa masih ngebet buru tanda tangan Park Hang-seo jadi pelatih baru Malaysia. Jordi Amat merasa sangat sedih usai tak bisa bela timnas Indonesia. Sudah lama ditunggu waktunya bertarung putaran 3. Ternyata cedera membuat jalan gagal untuk unjuk penampilan terbaik. Respons berkelas AFA PSSI-nya Argentina. Usai Argentina dipermalukan timnas Indonesia U20, sindir Shin Tae-yong juga. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Indra Syafri ungkap rencana timnas U20 Indonesia untuk hadapi Thailand setelah hajar Argentina. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, memusatkan perhatian langsung pada pertandingan melawan Thailand setelah kemenangan dramatis atas Argentina. Saat ini timnas U20 Indonesia tengah berlaga di Seoul Earth on Us Cup 2024 di Korea Selatan, di mana mereka harus menghadapi Korea Selatan, Argentina, dan Thailand. Perjuangan timnas U20 Indonesia dimulai dengan gemilang ketika mereka mengalahkan Argentina 2-1 dalam laga perdana. Kadek Arol dan Mauri Ananda Ives menjadi pahlawan dengan masing-masing mencetak gol pada menit ke-75 dan 80 lewat penalti. Sedangkan gol tunggal Argentina dicetak oleh Mirko Juarez pada menit ke-17. Pertandingan ini berlangsung di Mokdong Stadium, Seoul pada 28 Agustus 2024. Setelah kemenangan tersebut, Indra Syafri menyatakan bahwa fokus timnya adalah pada pemulihan fisik mengingat jadwal pertandingan yang sangat padat. Timnas U20 Indonesia hanya memiliki waktu kurang dari 1 hari untuk beristirahat sebelum menghadapi Thailand pada 30 Agustus 2024. Thailand sendiri mengalami kekalahan telak 1-4 dari Korea Selatan dalam pertandingan pertama mereka. Indra Syafri menegaskan pentingnya persiapan yang matang dan pemulihan yang optimal. Setelah pertandingan melawan Argentina, kami memanfaatkan pagi untuk recovery. Siang harinya, kami akan melakukan evaluasi dan merancang strategi untuk menghadapi Thailand besok, jelasnya. Ia juga menekankan agar pemain tidak meremehkan Thailand.
Menurutnya, setiap pertandingan harus dihadapi dengan penuh keseriusan dan kerja keras. Semua pertandingan itu penting. Kami harus tetap fokus dan berkomitmen pada strategi yang telah kami sepakati, tambah Indra Syafri. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Balas dendam karena dipecundangi di final Piala AFF. Perang urat syaraf pemain Thailand jelang lawan timnas U20 Indonesia di Seoul Earthon US Cup 2024. Gelandang Thailand Thanakrit Chotmuangpak mengisyaratkan untuk membalas dendam karena kekalahannya timnya di final ASEAN Cup U19 2024. Thailand bakal menjalani laga kedua di Seoul Earthon US Cup 2024 melawan timnas U20 Indonesia di Seoul Mokdong Stadium Jumat (30 Agustus 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Pada laga perdana mereka di turnamen ini, Thailand kalah dari tuan rumah Korea Selatan dengan skor 1-4. Thanakrit Chotmuangpak mengaku Thailand kalah kekuatan dari Korea Selatan. Kami mempersiapkan tim dengan baik dan siap menghadapi Korea Selatan, kata Thanakrit Chotmuangpak dikutip dari TH Sport. Namun saat benar-benar bermain, kami semua khawatir dan tidak tampil cukup baik. Dan kami kalah dalam hal kekuatan. Saya mengerti bahwa kami tidak cukup baik, ujarnya. Thanakrit Chotmuangpak juga mengungkapkan tekadnya untuk melawan timnas U20 Indonesia. Ia ingin menang dan memperlihatkan Thailand telah berkembang dari sebelumnya. Sebelumnya, Thailand kalah dari Indonesia dengan skor 0-1 di final ASEAN Cup U19 2024 pada Juli lalu. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Jens Raven dari situasi tendangan sudut. Untuk pertandingan melawan Indonesia, kami harus berusaha memperbaiki diri, belajar dari kekalahan kami di Piala AFF, kata Thanakrit Chotmuangpak. Kami akan berusaha memenangkan pertandingan ini untuk menunjukkan bahwa kami telah berkembang dari pertandingan sebelumnya dan mengurangi kesalahan kami. Terakhir kali kami kebobolan gol dari bola mati, kami harus berusaha memperbaikinya dan menang, ujarnya. Ia menekankan sekali lagi bahwa timnya harus menang setelah mengalami kekalahan pada laga pertama melawan Korea Selatan. Kami harus berusaha menang. Setelah kalah dari Korea Selatan, kami tidak ingin kalah lagi. Kami harus berusaha menang. Saya ingin meminta dukungan para penggemar. Kami akan melakukan yang terbaik dan berusaha menang. Dan melakukan yang terbaik di dua pertandingan tersisa, ujarnya. Menjelang laga hidup dan mati menghadapi Kadek Arol DKK, pelatih Thailand bongkar strategi jitu untuk hadapi timnas U20 Indonesia setelah kekalahan mengejutkan dari Korsel. Pelatih timnas U20 Thailand, Emerson Pereira, berencana untuk menganalisis performa timnas U20 Indonesia setelah kekalahan yang mereka alami melawan Korea Selatan dalam pertandingan Seoul Earthon US Cup 2024. Pada Rabu 28 Agustus 2024, Thailand mengalami kekalahan 1-4 di Mokdong Main Stadium. Pereira menyatakan bahwa timnya masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan.
Menurut saya, kami tampil lebih baik di babak kedua dan berhasil mencetak 1 gol. Tetapi kebobolan 1 gol lagi membuat situasinya semakin sulit, ungkap Pereira kepada TH Sport. Dia menambahkan, ini adalah pertandingan pertama, banyak kesalahan yang terjadi, dan kami harus lebih siap untuk pertandingan berikutnya. Thailand dijadwalkan akan bertanding melawan timnas U20 Indonesia di Seoul Mokdong Stadium pada Jumat 30 Agustus 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Pereira berencana untuk mempelajari permainan Indonesia dan kondisi fisik para pemainnya sebagai persiapan menghadapi laga tersebut. Dia juga mengungkapkan bahwa mereka akan menonton pertandingan Indonesia melawan Argentina yang berlangsung sebelum pertandingan mereka untuk menganalisis posisi tim dan menyiapkan strategi. Di sisi lain, timnas U20 Indonesia meraih kemenangan pada laga pertama mereka. Di bawah asuhan Indra Syafri, timnas U20 Indonesia mengalahkan Argentina dengan skor 2-1 pada 28 Agustus 2024. Gol-gol Indonesia dicetak oleh Kadel Arel dan Mauri Simon. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Terlalu berat untuk mengejar King Indo. Setelah Malaysia, sekarang Filipina ditinggal kabur pelatih utamanya. Usai dikalahkan timnas Indonesia, pelatih Filipina mendadak mundur. Tom Saintfiet meninggalkan jabatannya sebagai pelatih timnas Filipina. Tom seharusnya memimpin timnya untuk berlaga di Piala Merdeka 2024. Kontraknya juga baru berjalan selama 6 bulan memimpin The Azkals. Namun dia memutuskan untuk menerima tawaran timnas Mali dan meninggalkan Filipina. Direktur Tim Nasional Federasi Sepak Bola Filipina dalam kurung PFF, Freddy Gonzalez menjelaskan bahwa kesepakatan ini sudah masuk dalam kontrak Tom. Tepatnya saat ada tawaran yang lebih menarik, maka sang pelatih bisa meninggalkan Filipina. Ini juga jadi alasan Tom untuk menerima tawaran dari Mali. Dari pertemuan pertama saya dengan Tom, ini adalah sesuatu yang telah kami diskusikan, bahwa jika kesempatan yang lebih besar datang kepadanya, saya tidak akan menghalanginya, kata Freddy Gonzalez. Pihak PFF menilai bahwa Tom sebenarnya sangat dibutuhkan di Filipina. Beberapa kemajuan sukses terlihat meski memang masih membutuhkan waktu. Namun pelatih berusia 51 tahun tersebut memang ingin mengabdi di Afrika. Mereka hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk sang pelatih di karir selanjutnya. Tom datang ke Filipina dengan niat untuk membantu proyek kami, tetapi hatinya selalu berada di Afrika. Kami berterima kasih atas jasanya dan mendoakan yang terbaik untuk peran barunya, ujarnya. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Sabar ya, Bang Vano ya. Sama-sama gacor di Liga 1, Stefano Lillipali tidak seberuntung Dimas Derajat di hadapan Sintayong. Winger Borneo FC Stefano Lillipali tidak seberuntung Dimas Derajat soal pemanggilan timnas Indonesia meski punya catatan sama di Liga 1. Stefano Lillipali kembali belum menjadi pilihan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu tak masuk dalam daftar skuad Garuda untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Australia pada 6 dan 10 September 2024. Vano, sapaan akrabnya, telah menunjukkan performa impresif bersama Borneo FC. Dari 3 laga awal di Liga 1 musim ini, Vano telah mencatat 1 gol dan 2 assist untuk pesut etam. Catatan tersebut berimbang dengan striker Persib Bandung, Dimas Drajat. Penyerang berusia 27 tahun itu juga telah menyumbang 1 gol dan 2 assist untuk Maung Bandung. Hanya saja, Shin Taeyong lebih memilih untuk memanggil Dimas Drajat. Bahkan statistik Lili Pali melebihi striker timnas lainnya yang dipanggil STY seperti Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Keduanya belum mencetak 1 gol atau assist pun untuk tim masing-masing di Liga 1. Padahal Lili Pali juga sempat mendapat pantauan langsung dari asisten Shin Taeyong saat laga Borneo versus Semen Padang. Tak tanggung-tanggung, 4 asisten STY sekaligus menyaksikan langsung pertandingan yang digelar di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK, Jakarta Selatan. Diprediksi jasa Vano baru akan digunakan ketika Timnas Indonesia bermain di Piala AFF 2024. Pasalnya, turnamen tersebut tidak masuk agenda FIFA sehingga PSSI tak bisa memanggil pemain abroad. Vano mengaku siap jika kembali dipercaya memperkuat tim nasional. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a street. Gelandang timnas Indonesia jadi rebutan. Tom Haye diincar tim Liga Inggris Oxford United. Akankah diduetkan dengan Marcelino? Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, masuk daftar incaran tim kasta kedua Liga Inggris dalam kurung Championship Oxford United. Haye saat ini dalam status bebas transfer setelah meninggalkan SC Heerenveen. Sejak saat itu banyak spekulasi terkait masa depannya mulai muncul. Terakhir Dinamo Zagreb jadi tim yang cukup serius mendapatkan jasanya. Sampai saat ini masih belum ada titik terang terkait masa depannya. Oxford United dikabarkan cukup serius dalam memburu Tom Haye. Bahkan mereka sudah mengirimkan tawaran langsung untuk sang pemain. Tim yang bermarkas di Kasam Stadium sebelumnya sudah mendatangkan pemain asal Indonesia, Marcelino Ferdinand. Oxford United telah mengajukan penawaran untuk pemain bebas agen Tom Haye. Sang gelandang tengah dilepas oleh Heerenveen pada 30 Juni lalu. Ia adalah gelandang bertahan berusia 29 tahun yang juga pernah bermain untuk ADO Den Haag dan NAC Breda. Haye merupakan pemain timnas Belanda U-Strip 21 dan pernah memperkuat Indonesia di level senior. Terkait Zagreb, nama Haye sudah muncul dalam daftar incaran mereka. Alasannya, pemain mereka yakni Josip Misic dikabarkan akan meninggalkan klub. Pembicaraan terakhir sedang berlangsung. Topik pembicaraan di Maksimirska 128 adalah Tom Haye 29 tahun. Pemain asli Belanda yang telah menyandang status sebagai ikon Eredivisie Belanda, tulis Her Sports. Sementara itu, sang agen Wesley Verhoek menjelaskan bahwa beberapa tawaran untuk Haye memang sudah mulai masuk. Sang pemain saat ini masih mempertimbangkan untuk bisa melanjutkan karir keluar Belanda. Sejumlah klub telah menunjukkan ketertarikannya, tapi tawaran yang dicari Tom belum ada di antara mereka. Ambisinya adalah membuat langkah yang bagus di luar negeri. Make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.
Mengenaskan demi kejar ketinggalan dari timnas Garuda, cari pengganti Kim Pen-gon, Pham masih ngebet buru tanda tangan Park Hang-seo jadi pelatih baru Malaysia. Asosiasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung Pham kembali menegaskan keinginan merekrut Park Hang-seo menjadi pelatih timnas Malaysia. Malaysia sempat dikejutkan berita besar pada tahun ini usai mundurnya Kim Pen-gon dari kursi pelatih timnas Malaysia. Kini, Harimau Malaya ditangani oleh Paul Marty Vicente. Kendati sudah menunjuk juru taktik asal Spanyol tersebut, Pham masih menyatakan minat untuk menggunakan jasa Park Hang-seo. Presiden Pham Datuk Hamidin Mohd Amin menegaskan bahwa tujuannya saat ini untuk memantau performa Paul Marty sebagai juru taktik timnas Malaysia. Di sisi lain, Pham juga bekerja keras untuk berburu pelatih baru. Salah satu yang diburu adalah Park Hang-seo. Kami akan menilai prestasi Paul Marty, ujar Hamidin dilansir bolasport.com dari Berita Harian. Kita membuka peluang untuk membuktikan kemampuan mengendalikan Harimau Malaya. Tetapi pada saat yang bersamaan kami juga melihat ada beberapa pelatih lain. Salah satunya adalah Park Hang-seo ada dalam radar. Lanjutnya, keputusan Kim Pen-gon untuk mundur sebagai juru taktik timnas Malaysia tentu sangat mengejutkan. Pasalnya, sebelum ditunjuk jadi juru taktik, Pham juga tengah mengincar Park Hang-seo sebagai salah satu kandidat. Namun, Pham menunjuk Kim Pen-gon pada 21 Januari 2022. Pelatih asal Korea Selatan tersebut ditunjuk dengan kontrak sampai Desember 2025. Namun, Kim Pen-gon langsung mengundurkan diri pada Juli 2024 lalu. Setelah mundurnya Kim Pen-gon, Malaysia masih dalam pencarian pelatih baru. Paul Marty ditunjuk sebagai solusi sementara Pham sebagai pelatih timnas Malaysia. Pria asal Spanyol tersebut sebelumnya jadi asisten Kim Pen-gon di timnas Malaysia. Paul Marty saat ini dibantu sederet staf dari Korea Selatan yang dibawa oleh Kim Pen-gon. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that. Jordi Amat merasa sangat sedih usai tak bisa bela timnas Indonesia. Sudah lama ditunggu waktunya bertarung putaran 3. Ternyata cedera membuat jalan gagal untuk unjuk penampilan terbaik. Jordi Amat mengungkapkan alasan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia pada 2 pertandingan awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal bertanding mulai 5 September 2024. Timnas Indonesia bertanding lawan Arab Saudi dan Australia. Shin Tae-yong juga sudah mengumumkan 26 nama yang ikut pemusatan latihan mulai Kamis dalam kurung 29 Agustus 2024 di Jakarta. Namun, dalam daftar nama tersebut tidak ada nama Jordi Amat. Jordi Amat dalam akun Instagramnya mengungkapkan alasannya gagal bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain Johor Darul Takzim tersebut mengaku masih berjuang dengan proses pemulihan cedera. Dirinya sebenarnya sudah berjuang untuk segera pulih. Namun apa daya dirinya tak mampu melawan waktu sehingga Jordi Amat tidak cukup fit untuk membela timnas Indonesia. Dengan perasaan sedih, ujar Jordi Amat, "Saya ingin menyampaikan bahwa meskipun saya sudah berusaha mempercepat waktu pemulihan, saya tidak dapat bergabung dengan timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun sayangnya belum memungkinkan," lanjutnya. Meski gagal tampil, Jordi Amat tetap mendukung perjuangan rekan-rekannya di timnas Indonesia.
Pemain JDT tersebut yakin timnas Indonesia dapat mewujudkan targetnya di ronde ketiga nanti. Meski begitu, saya tetap positif dan yakin sepenuhnya bahwa rekan-rekan di timnas Indonesia dan seluruh Indonesia akan berjuang bersama untuk mencapai tujuan kita, ujar Jordi Amat. Pemain 32 tahun tersebut berterima kasih atas dukungan publik tanah air. Dirinya mengaku sudah tak sabar untuk segera tampil di lapangan. Terima kasih atas dukungan luar biasa kalian, ujar Jordi Amat. Dan saya sudah tak sabar untuk segera kembali ke lapangan bersama kalian, lanjutnya. Respons berkelas AFA PSSI-nya Argentina. Usai Argentina dipermalukan timnas Indonesia U20, sindir Shin Tae-yong juga. Asosiasi Sepak Bola Argentina dalam kurung AFA merespons dengan cara yang cukup menohok usai Tango muda ditaklukkan timnas Indonesia U20. Kejutan terjadi pada hari pertama turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024 usai timnas Indonesia U20 menaklukkan Argentina. Timnas Indonesia U20 secara mengejutkan berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 2-1 di Stadion Mokdong, Rabu dalam kurung 28/8. Unggul lebih dulu melalui gol Mirko Juarez Gemlich pada menit ke-17, La Albiceleste akhirnya harus menerima kekalahan di akhir laga. Hasil tersebut mengejutkan banyak pihak karena Argentina merupakan unggulan untuk bisa meraih kemenangan. Apalagi dengan status Argentina yang saat ini berada di urutan nomor 1 ranking FIFA dan juara Piala Dunia 2022. Menariknya, akun media sosial dan website resmi AFA tidak mengunggah hasil pertandingan melawan timnas Indonesia U20. Bahkan kolom komentar di akun Instagram resmi AFA pun dipenuhi oleh netizen Indonesia yang bertanya soal hal tersebut. Akan tetapi beberapa jam setelah pertandingan berakhir, AFA akhirnya mengunggah sebuah konten di akun Instagramnya. Mereka justru membagikan keberhasilan timnas Argentina ketika meraih medali emas Olimpiade Athena 2024 lalu. Menuju 20 tahun juara sempurna Argentina di Athena 2004, bunyi takarir foto yang dibagikan AFA di akun Instagramnya. Pada ajang tersebut, Argentina yang dilatih pelatih legendaris Marcelo Bielsa memang tampil sangat dominan dan luar biasa. Hal ini seolah menjadi sindiran bagi Indonesia, khususnya STY yang sempat nyaris tampil di Olimpiade Paris 2024 sebelum kalah dari Guinea pada laga playoff. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Di saat Indra Syafri sedang bahagia karena kemenangan bersejarah, Nova Arianto soroti sejumlah masalah timnas U17 Indonesia usai 2 kali uji coba lawan India. Pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto mengevaluasi sejumlah kesalahan yang dilakukan anak asuhnya setelah 2 pertandingan melawan India. Pada uji coba pertama, timnas U17 Indonesia berhasil meraih kemenangan 3-1. Namun pada pertandingan kedua yang berlangsung pada Selasa dalam kurung 27 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, mereka mengalami kekalahan 0-1 dari India. Kekalahan ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Nova Arianto untuk memperbaiki timnya.
Nova Arianto mengakui bahwa performa anak asuhnya belum sebaik saat mereka tampil di ASEAN Cup U16 2024. Ia menilai penurunan performa ini disebabkan oleh masa libur yang cukup panjang. Dalam pertandingan ini, saya melihat pemain saya belum mendapatkan ritme permainan seperti yang kita lakukan di AFF. Libur beberapa bulan jelas memengaruhi performa mereka, ungkap Nova Arianto usai laga. Pelatih asal Semarang ini juga menyoroti masalah salah umpan yang sering terjadi. Banyak pemain yang melakukan salah umpan malam ini dan ini menjadi catatan terbesar kami, tambahnya. Selain itu, Nova juga mengkritik keputusan yang diambil oleh pemain di lapangan. Banyak pemain yang salah mengambil keputusan, melepas bola, dan masih banyak kesalahan lainnya. Ini adalah pembelajaran bagi kami untuk tampil lebih baik ke depan. Nova Arianto mengaku masih mencari cara efektif untuk mengatasi pertahanan ketat yang diperagakan oleh India. Ia menilai bahwa tim lawan menerapkan strategi pertahanan yang sangat rapat. Kita perlu belajar bagaimana membongkar taktik compat defense yang diterapkan oleh lawan. Ini penting karena situasi serupa akan kami hadapi di kualifikasi Piala Asia U17 2025, terutama melawan tim seperti Kuwait dan Australia, kata Nova. Dengan tantangan di depan mata, Nova Arianto berharap timnas U17 Indonesia bisa memperbaiki strategi dan meningkatkan permainan mereka agar dapat menghadapi lawan-lawan kuat dengan lebih baik.